Bismillahirrahmanirrahim. Keadaan muslim, mukmin, maka dia dikatakan sebagai sahabat ya. Meskipun diselingi oleh kemurtadan. Jadi pernah murtad. Seperti misalnya Tulaiha bukan siapa? Ya. Salah satu yang pernah murtad di kalangan sahabat, ya. Kalau nggak salah namanya Tulaiha ya. Dia pernah murtad di masa Rasulullah SAW. Kemudian dia ya masuk Islam lagi. Kemudian Islamnya menjadi Islam yang baik. Dia berjihad sampai dia mati di dalam peperangan ya. Meskipun dia pernah murtad, tapi kembali lagi kepada Islam, maka dia tetap digolongkan sebagai sahabat ya. Jadi pengertian sahabat adalah setiap orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman dengannya. Ya, kalau dia tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, dia bukan sahabat. Tabi'in bukan sahabat, karena dia tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Atau dia bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi dia tidak beriman kepada Rasulullah, dia bukan sahabat. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, ya semuanya bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi tidak beriman dengan dia. Nah, maka dia bukan sahabat. Ya. Kemudian apa? Mu'minan bihi. Kullu man laqiya bin Nabi SAW. Setiap orang yang bertemu dengan Nabi SAW, mu'minan bihi, beriman dengannya. Wa mata 'alal Islam, dan mati di atas agama Islam ya. Jadi kalau dia bukan mati dalam agama Islam, murtad, dia pernah masuk Islam, pernah beriman kepada Rasulullah, kemudian murtad dari agama Islam, seperti Jaballah ya, Jaballah bin Aiham, dia tidak dikatakan sebagai sahabat Nabi SAW. Tapi dia bertemu Rasulullah, beriman dengan Rasulullah SAW, kemudian apa? Pernah murtad dan kembali lagi ke dalam agama Islam dan menjadi seorang muslim yang baik, maka dia tetap dikatakan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan sahabat. Ya, kata dia sekarang ini saya bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ada yang mengatakan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga, ya seperti pengakuan orang-orang pada hari ini. Apakah orang tersebut sahabat? Ya, tidak. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari kuburnya ya sampai hari apa? Sampai hari kiamat ya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga, Rasulullah mengikuti saya misalnya, ya, atau Rasulullah keluar dari kuburnya dan mencium lutut saya misalnya, itu adalah apa? Suatu hal yang tidak benar ya, karena Rasulullah SAW tidak keluar dari kuburnya ya. Kemudian ajma'in ini penting ya. Jadi ya Syekh menyatakan bahwasanya ya semoga Allah SWT melimpahkan salawatnya dan salamnya dan memberkahi Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya semuanya. Ya, jadi kita sebagai ahli sunnah tidak membeda-bedakan apa sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya berhak untuk kita hormati. Ya, semuanya berhak untuk kita doakan. Ya, tidak ada pengecualian ya dari kalangan sahabat. Kita tidak seperti orang-orang Syiah ya yang hanya menghormati dan memuliakan ya beberapa orang sahabat Nabi saja. Ya, kita memuliakan semua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang ya terlibat dalam fitnah maupun yang tidak terlibat dalam fitnah ya. Nah, itu kita hormati semuanya. Ya, karena Ahlussunnah meyakini bahwa semua sahabat itu adalah udul ya, baik agamanya. Ya. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab berkata, qala Syekhu Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fa in qila laka famal jami'u li ibadatillahi wahdahu. Ya, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, semoga Allah taala merahmatinya, beliau berkata, fa in qila, jika dikatakan, yaitu jika ditanyakan kepada engkau, famal jami' li ibadatillahi wahdahu, apa pengertian yang lengkap ya mengenai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, itu ya, ini awal dari risalah Al-Jami' al-Ibadatillah ya. Jika Anda ditanya oleh seseorang mengenai pengertian, mengenai definisi ibadah, ya. Dia mengatakan mal jami' li ibadatillahi wahdahu. Apa definisi atau pengertian ya mengenai ibadah kepada Allah tabaraka wa taala? Ya. Qultu, saya jawab, ta'atuhu, menaati Allah tabaraka wa taala, bimtisali awamirihi, dengan mengerjakan, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahi, dan dengan menjauhi larangan-larangan Allah tabaraka wa taala. Ya. Sekarang kita lihat syarah dari Syekh Shalih Al Fauzan ya. Kata Syekh Shalih Al Fauzan, alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu
ala nabi wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan beliau mengatakan fa innallaha khalaqal jinna wal insa li'ibadatihi. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Syekh apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk mengibadahinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ini ya. Jadi Allah tabaraka wa taala ya menciptakan jin dan manusia adalah untuk satu tujuan yang sangat agung, sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, ini tujuan dari penciptaan jin dan manusia ya. Semua manusia ya Allah ciptakan apa? Untuk beribadah kepadanya. Ya. Dan kita mengetahui bahwasanya semua nabi dan rasul dakwah mereka kepada kaum mereka adalah dakwah agar kaumnya beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala dan menjauhi segala bentuk ya peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Allah SWT berfirman apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya telah kami utus seorang rasul pada setiap umat. Apa yang diserukan oleh rasul tersebut? An ya'budullah, agar kalian semua beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut, ya. Allah SWT berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin," ya. "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak selain aku, kata Allah, maka beribadahlah kalian kepadaku, ya. Jadi nabi-nabi juga dakwahnya apa? Dakwahnya satu ya. Jadi kalau kita berdakwah di tengah-tengah umat harus jelas dakwah kita apa? Dakwahnya adalah dakwah tauhid, ya. Jangan kita mendakwahkan yang lain sebelum mendakwahkan tauhid, ya. Dakwah politik, dakwah ekonomi, dakwah pendidikan itu dilakukan setelah apa? Setelah dakwah tauhid, sebagaimana dakwahnya para nabi ya. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Kepada kaum Ad telah kami utus saudara mereka sendiri, yaitu Nabi Hud. Kemudian apa? Nabi Hud mengatakan, "Wahai kaumku, tidak ada Tuhan yang hak bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala ya. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu." Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh, Nabi Nuh, kepada kaumnya ya. Apa kata Nabi Nuh? "Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah, tidak ada Tuhan yang hak bagi kalian selain Allah ya." Wa ila Tsamud akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan kepada ya kaum Samud telah kami utus saudara mereka, yaitu Saleh. Dakwah Nabi Saleh apa? Ya, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, beribadahlah kalian semua kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada Tuhan yang hak bagi kalian selain Allah ya. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga Allah perintahkan dengan perintah yang sama, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah engkau kepada Allah dengan memurnikan agama ini hanya untuk Allah tabaraka wa taala ya. Jadi kita harus mengetahui bahwasanya Allah SWT menciptakan manusia ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk bersenang-senang ya, bukan untuk hanya memperbanyak keturunan ya, memperbanyak jumlah manusia di atas dunia ini, tapi untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala ya, sepanjang kehidupannya ya. Dan perintah pertama di dalam Al-Qur'anul Karim, kalau kita membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir, perintah pertama adalah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah ya. Yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian takut kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian tersebut ya. Kemudian ya, ibadah ini tidak hanya dalam keadaan-keadaan tertentu ya. Tidak hanya dalam apa? Dalam waktu-waktu tertentu. Tidak ada masanya. Sepanjang kehidupan kita itu
adalah masa untuk beribadah, ya. Selama kita hidup itu adalah masa untuk beribadah. Oleh sebab itu, ya, Allah berfirman apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabb engkau hingga datang al-yaqin. Al-yaqin itu adalah al-maut, ya, kematian. Bukan al-yaqin menurut keyakinan orang-orang sufi, ya. Kalau sudah yakin, sudah kasyaf misalnya, gugur segala kewajiban beribadah kepada Allah Tabaraka Taala, ya. Sehingga banyak yang tidak sholat, ya. 3 bulan pensiun dari sholat, ya. Enggak sholat 3 bulan kan? Bahkan enggak sholat seumur hidupnya. Karena kata dia ibadah-ibadah sholat itu kan, ya, itu hanya untuk orang-orang awam. Saya ini dah levelnya lebih tinggi lagi, ya. Sehingga saya enggak kena kewajiban ibadah itu. Itu enggak benar. Rasulullah SAW saja sampai bengkak-bengkak kakinya sholat, ya. Karena Rasulullah SAW yusalli hatta tatawaram qadamahu. Rasulullah salat malam hingga bengkak kakinya, kedua tumitnya, ya, telapak kakinya. Ini Rasulullah yang apa mereka mengatakan saya lebih hebat dari Rasulullah, ya kan? Rasulullah SAW tidak pernah cuti dari salat 5 waktu, ya, sepanjang kehidupan beliau, ya, sejak salat difardukan sampai apa? Sampai beliau meninggal dunia tidak pernah sekalipun beliau apa? Meninggalkan salat. Enggak ada beliau mengatakan, "Oh, saya sudah nabi," ya kan? Salat 5 waktu itu sudah enggak diwajibkan kepada saya. Ya, hati-hati kalau ada yang mengatakan seperti ini, ya. Saya salatnya salat hati aja misalnya, ya. Hati aja yang salat, ya. Kalau ruku, sujud, itu sudah enggak berlaku lagi bagi saya. Itu adalah orang-orang yang menyesatkannya. Jadi yang namanya ibadah itu sepanjang hidup, ya. Selama akal kita masih ada, waras, ya kan, normal, nah itu ibadah tetap diwajibkan atas kita, ya. Meskipun kita sehat atau sakit atau kaya atau miskin, ibadah itu tetap diwajibkan kepada kita, ya. Ya. Sebagaimana Allah berfirman apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam berserah diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Jadi enggak ada istilahnya pensiun dari ibadah, ya. Sepanjang hidup kita ini adalah untuk ibadah. Bukan berarti Allah perlu ibadah kita. Nah, ini juga harus kita ingat betul, ya. Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Bukan berarti Allah itu butuh kepada ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ibadah kita sama sekali. Kita yang memerlukan ibadah dalam kehidupan kita. Lihatlah orang-orang yang tidak pernah, ya, beribadah dalam hidupnya. Apa yang dia sembah? Dia menyembah harta, menyembah kekayaan, pangkat dan seterusnya, ya. Pasti ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diperintahkan oleh segala sesuatu yang disembah selain Allah itu akan ditaatinya, ya. Lihatlah orang-orang di negara-negara barat sana, ya, yang tidak beribadah kepada Allah. Banyak yang gila, yang stres. Justru yang paling banyak di negara-negara barat itu, yang paling ramai dikunjungi itu apa? Psikiater, ya kan? Banyak yang gila, yang stres, ya, yang depresi, tekanan mental dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga pergi ke psikiater, ya, untuk menenangkan jiwanya, ya. Minum obat dan seterusnya. Di negara-negara Islam yang penduduknya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak laku, ya kan, psikiater itu. Mereka punya apa? Punya cara untuk menenangkan diri mereka, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda kepada Bilal apa? Arihna bis salati ya Bilal. Tenteramkanlah jiwa kami dengan mengumandangkan salat wahai Bilal, ya kan? Rasulullah bersabda wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan ketentramanku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan salat. Jadi orang Islam itu enggak perlu susah-susah, ya. Ya, enggak boleh orang Islam itu susah, gelisah hidupnya, stres, ya, sampai sakit jiwa, itu enggak mungkin, ya, terjadi pada orang Islam yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar bertauhid, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli iza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah oleh kalian seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila Allah SWT menyuruh kalian lima yuhyikum, untuk apa? Untuk kehidupan kalian, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda apa? Dalam hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada zalika fi mulki syai'a." Seandainya orang terdahulu, orang yang hidup belakangan, jin dan manusia, semuanya, ya, bertakwa semuanya, ya, tidak ada maksiat sama sekali, semuanya tunduk patuh kepada Allah SWT. Maza dazalika fi mulki syai'a. Semua itu tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, ya. Kemudian
Allah SWT juga berfirman, ya, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum